di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bandingkan ya sekarang antara Habib Rizik Syihab dengan Mahfud MD. Mahfud ini kan dipuja-puji sekarang oleh Rocky Gerung dan oleh sebagian civil society karena berhasil mengungkapkan, bukan mengungkapkan ya, mendorong ya terjadinya kasus skandal di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun ya, 349 triliun ya, kerjasama dengan PPATK. Tapi kita lupa ya, siapa Mahfud MD itu. Dia tanggal 4 Desember 2020 rumahnya dikepung oleh pengikut-pengikut dari Habib Rizik di Madura. Di Madura apa di Sampang gitu ya. Dikepung rumah Ibu Mahfud MD karena Habib Rizik di Jakarta dikriminalisasi oleh pemerintah. Marah pengikutnya di Madura mengepung ya rumah dari ibu kandung yang sudah tua dari Mahfud MD, Menko Polhukam. Mereka memuntahkan kemarahannya itu terhadap Mahfud MD atau terhadap pemerintah. Dan tindakan pengepungan itu oleh Mahfud MD disebut tindakan biadab. Marah dia karena ibunya dikepung dan tidak juga dibunuh. Ibunya itu nggak dibunuh, nggak disentuh kulitnya, cuman rumahnya dikepung. Jakarta, Mahfud MD mengatakan tindakan mereka itu biadab. Tetapi tanggal 7, 3 hari kemudian, ketika pengikut-pengikut Habib Rizik dicabut nyawanya oleh pemerintah di kilometer 50 dan dikasih tembakan sebanyak 19 peluru untuk 6 anak muda itu, Mahfud MD tidak mengatakan pembunuhan itu adalah perbuatan yang biadab, tidak. Ini disinilah Mahfud MD integritasnya itu sebenarnya tidak cukup meyakinkan kita ya, karena dia tidak memiliki satu sikap yang adil. Pembunuhan di jalan tanpa proses hukum itu tidak dikecam oleh pemerintah, justru dia seolah-olah membenarkan karena dia bungkam, bukan tindakan biadab mencabut 6 nyawa itu. Mahfud diam saja. Tapi ketika rumah ibunya dikepung oleh pengikut Habib Rizik dan simpatisannya, itu tindakan pengepungan dan tanpa mencabut nyawa ibunya itu tindakan biadab. Tapi ketika Mahfud MD melihat dengan telanjang pencabutan 6 nyawa itu, dia mengatakan negara tidak boleh kalah. Pertanyaannya, apakah tidak boleh kalah itu boleh menghilangkan nyawa dengan cara yang zalim? Ya, Mahfud MD di sini tampak dia tidak berlaku adil dan dia tampak bagian
sebagai bagian dari rejim itu membenarkan pembunuhan itu. Padahal 6 orang itu sedang mengawal gurunya dalam perjalanan dakwah yang legal, dan mereka bukanlah seorang teroris, bukan, ke-6 itu bukan teroris, dia pengawal Habib Rizik, yang juga Habib Rizik dikejar. Pertanyaannya, kenapa orang itu dikejar-kejar dan kemudian dibunuh di dalam perjalanan di kilometer sampai di kilometer 50 itu? Mahfud tidak mencoba mengkelirkan masalah ini, tapi dia bungkam, ya, pura-pura nggak tahu bahwa perbuatan membunuh 6 orang itu dilihat dari segi hukum tata negara atau dari segi hukum positif Indonesia tidak bisa dibenarkan. Dari kacamata demokrasi juga tidak bisa dibenarkan. Sekarang bayangkan kalau Ibunda Mahfud MD dibunuh, apakah itu perbuatan biadab? Mungkin Mahfud akan mengatakan pembunuhan terhadap ibu kandungnya adalah perbuatan biadab. Tapi perbuatan membunuh 6 orang di jalanan tanpa proses hukum adalah bukan perbuatan biadab. Satu kepribadian yang terbelah, satu sikap seorang pejabat publik yang tidak adil dan membenarkan kezaliman yang dilakukan oleh kawan-kawannya dalam rejim ini, yaitu rejim di mana Pak Mahfud MD berada di dalamnya. Dan ini sejarah politik Indonesia modern mencatat siapa Mahfud MD itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.